hari ini sudah tembus di angka 3.100.000. Membandingkan tabungan emas digital dengan fisik. Membeli masa depan dengan harga hari ini adalah memilah sampah menabung emas. Meskipun perhiasan kan bisa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur Suara Merdeka, kembali lagi bersama kami di podcast Suara Merdeka TV Biro Banyumas. Jadi saya Kansan Romofida. Saya Puji Purwanto. Dan di sini kami menghadirkan tamu undangan yang sangat spesial dari Pegadaian Purwokerto. Ada Ibu Yuli Asrianti sebagai Deputi Bisnis Pegadaian Purwokerto dan ada Ibu Suci sebagai agen Pegadaian Purwokerto. Baik. Jadi di sini kita akan membahas seputar apa nih Mas Puji? Lebih ke ini manfaat investasi emas sebenarnya karena memang akhir-akhir ini terutama belakangan ini kita tahu bahwa harga emas ini lagi sangat bagus, bahkan sampai menembus kalau nggak salah itu 0,01-nya sudah sampai di 30.000. Nah ini kita kepengen membahas soal itu Bu. Jadi bagaimana sih ini emas ini menjadi investasi menjanjikan untuk jangka panjang. Iya. Begitu. baik. Udah ini ya, udah terinfo dari berbagai macam sumber kenaikan harga emas yang luar biasa itu Iya. terkait dengan meningkatnya juga pergeseran minat masyarakat untuk menyimpan emas. Ya mungkin banyak menjadi alasan kenapa memilih emas gitu kan. Ya mungkin seperti kita tahu tingkat likuiditasnya kan tinggi. Betul. Jadi saat ini dijual bisa langsung cair atau bisa langsung dapat uangnya. Itu mungkin salah satu pilihannya. Terus boleh dibilang dia tuh kayak zero inflasi lah gitu kan. Jadi kenaikan harganya itu bisa mengimbangin kita untuk tetap bisa membeli gitu. Jadi dia menjaga daya beli kita terhadap sesuatu gitu kan. Karena kenaikannya itu relatif mengikuti harga gitu kan, menaiki inflasinya. Jadi orang berpendapat ini bisa jadi emas ini kayak zero inflasi gitu kan. Jadi tidak bikin kita kaya, tapi tetap bikin kita mampu untuk membeli sesuatu gitu kan. Oh gitu. Ya, jadi safe haven lah gitu kan. Mau disimpan kapanpun kita akan bisa. Ya contoh gampangnya itu mungkin kalau kita nyimpen 100.000 tahun 2000 tuh kita mungkin masih bisa banyak 2 kresek ya Bu ya kalau ke pasar gitu. Nah, jadi sekarang mungkin kalau dengan bawa 100.000 ke pasar cuma 1 kresek kali ya Bu. Itu pun cuma isinya berapa macam aja gitu kan. Tapi kalau kita nyimpannya emas gitu kan. Nah, tahun 2000 itu mungkin berapa ya? Ada masih di bawah 1 juta lah itu. Jangan di bawah 1 juta. Terus 2021 itu mungkin masih di atas 1 juta sedikit lah. Sampai di 2024 tuh mulai nih kelihatan di 15 sampai 18 nutupnya. 2025 ditutup di angka 2.500.000 per gramnya. Ini aja hari ini sudah tembus di angka 3.100.000 gitu kan. Jadi kalau misalnya kita bawa uang yang setara dengan itu, dengan emas yang 100.000 itu sampai saat ini mungkin masih bisa kita gunakan, mungkin malah bisa lebih karena kenaikannya itu udah ditembus di 1 juta sampai ke 2 juta itu kan berarti udah berapa ratus % itu gitu kan. Nah seperti itu. Jadi apa ya, karena dia dibilang safe haven gitu kan, terus tingkat likuiditasnya tinggi gitu kan, terus nyimpennya pun gampang, nggak susah. Beda ketika kita memilih investasi properti. Beda ketika kita memilih investasi terkait dengan saham lah. Itu kan berarti ada ilmu tersendiri ya. Kita harus paham terkait perusahaannya gitu kan. Terus pasarnya seperti apa. Nah, kalau emas itu sesuatu yang bisa kita kelola sendiri gitu kan. Jadi emas itu kita mau berapa sih? Yang penting kita paham nih. Tujuan kita mau beli emas itu apa gitu kan. Tujuannya misalnya untuk pendidikan kah? Atau untuk usaha ke depan atau memang untuk beli aset lain. Jadi intinya emas itu sebagai pendorong kita untuk mempersiapkan masa depan yang lebih mantap lah. Orang bilang kita biar ke depannya itu jadi merdeka finansial gitu kan. Merdeka secara finansial dengan memegang emas. Jadi kita malah terkenalnya
membeli membeli masa depan dengan harga hari ini. Oh, Gitu ya. iya, Iya kan? iya. Membeli masa depan dengan harga hari Lah ini. untuk memulainya bagaimana Bu? Nah, itu tadi saya Terutama bilang. di Pegadaian. Nah, kalau memulainya tadi kembali ini, Mm-mm. kita tetapkan dulu tujuannya. Tujuannya itu buat apa sih kita nyimpan emas? Jadi kayak misalnya untuk nikah nih, saya tahun depan mau nikah. Berapa sih yang dibutuhin? Misalnya kayak saya butuh buat maharnya atau ya tujuan lah. Intinya jadi tujuan itu apakah buat pendidikan, apakah buat kesehatan nanti, buat kesehatan backup maksudnya buat dana kesehatan nanti masa tua, atau bisa jadi tujuannya itu mau umroh dengan keluarga, atau itu tujuannya malah mau beli aset lain secara tunai 5 atau 10 tahun ke depan. Nah, itu bisa di breakdown lah, istilahnya bisa disusun dari sekarang gitu. Jadi kalau kita mau 5 tahun terpenuhi nih, berarti butuh berapa gram sih untuk 5 tahun ke depan, dananya berapa untuk pendidikan lah gampang. Misalnya anak kita ini sekarang masih SMP lah, berarti kan 5 tahun ke depan mau masuk kuliah. Yang masuk kuliah itu butuh berapa sih? Taruh kita patok 50 juta. 50 juta itu ditarik sekarang berapa sih sekarang gitu kan. Emas, setara emasnya. Kalau 50 juta, kalau sekarang sekitar 3 juta aja kan berarti kita cuma butuh 150 gram gitu kan. Nah, itu dibagi dalam 3 tahun atau 5 tahun, dalam 5 tahun. Berarti per bulannya kita butuh berapa? Nah, itu yang harus kita state gitu kan. Tujuannya sudah jelas untuk apa, kita tahu nih tenor yang dibutuhkan berapa. Nah, terus profilnya gimana, risikonya kan berarti harus kita tetapin, jangan sampai kita loss dalam 1 bulan itu. Jadi saya harus tetapin, berarti saya sebulannya harus 1 gram, itu harus gitu kan. Udah diniatin gitu. Betul. Nah, polanya itu kok bisa, nah dengan tujuannya sudah ketahuan, terus tenornya sudah kita pastikan gitu berapa, berarti kita tinggal nentuin tadi yang dibilangnya risikonya seperti apa gitu kan. Jadi jangan sampai loss, karena kalau loss kan mundur lagi nih gitu. Harusnya sudah selesai di 5 tahun karena kita banyak bolong gitu kan. Jadi mau nggak mau 5 tahun itu tidak akan tercapai karena kan udah di state di awal gitu kan. Makanya kalau baliknya ke kita tuh boleh beli tunai setiap bulannya, atau kalau di kita bisa sambil nyicil gitu kan, sambil nyicil. Jadi kalau 150 ya nggak ada loh duitnya gitu kan, 150 langsung jebret itu kan yang nggak ada. Jadi dicicil makanya tadi. Jadi sebulan tuh saya harus segini. Baliknya di situ. Nah, alokasi dananya tinggal kan maunya saya sih 5 gram, ya kan disesuaikan. Ada nggak alokasi dana kita gitu kan. Nah, biasanya itu polanya tuh kayak 50 30 20. Dari setiap penghasilan nih. Kalau setiap penghasilan kita tuh misalnya 5 juta. Berarti 50% itu adalah apa ya? Istilahnya basic pengeluaran kita, jadi pengeluaran rutin kita. Ya buat hari-hari kita yang 50%-nya itu. Nah, terus yang 30%-nya apa? Yang 30% itu bisa jadi kayak dana yang harus dibayarkan, kayak bisa jadi kayak pendidikan. Ada SPP nih, SPP bulanan misalnya, atau ada angsuran. Misalnya kebetulan kita juga ada kewajiban yang memastikan kita untuk mengisi angsuran itu gitu ya. Atau juga untuk dana darurat 30%-nya. Dan 20%-nya itulah yang kita siapkan untuk tabungan gitu kan. Terserah itu tabungan itu kembali ke kita mau dialokasikan kemana aja gitu. Itu kan lebih terencana gitu. Betul. Ya, terutama bagi mereka yang punya penghasilan. Nah, kalau ya generasi seperti Gen Z tuh gimana sih, kayak misalnya kayak kita tuh sebagai generasi Z yang udah punya penghasilan UMR, anggaplah seperti itu ya Bu ya. Terus kita kayak pengen memulai untuk investasi di emas atau nabung di emas tuh cocok gak sih Bu kira-kira tuh, dan tuh kayak ada caranya gak sih gitu, gimana sih Bu? Kalau caranya ya ini contoh yang real yang selalu saya sampaikan tuh kan di kita ini ada produk tabungan emas. Dari Pegadaian itu mengeluarkan produk tabungan emas, dan itu menyasar untuk mereka yang istilahnya punya keinginan menabung tapi tidak dalam jumlah besar. Ya itu tadi yang saya bilang, kalau kita menabungnya menunggu sisa, itu yakin nggak akan ada sisa gitu kan. Ya nggak akan ada sisa berapapun itu ya, walaupun UMR-nya berapa lah gitu. Karena harus tadi saya bilang harus mengalokasikan diri. Porsinya tuh berapa sih yang mau disisihkan? Taruhlah dari 2.200.000 misalnya UMR, atau 2,5 juta lah UMR-nya. 20% itu berarti kan 500. Nah, 500 itu mau kita taruh di mana aja. Biasanya kalau Gen Z ini nih suka pengen iseng main saham. Itu lagi booming banget itu. Karena
ya menjanjikan di tradingnya kan. Iya. Ya, tapi itu kan mesti kita mantengin dong. Kita harus punya ilmu kan di situ. Ini yang lagi jangan sampai kita terjebak gitu kan. Nah, terjebak itu kan berarti kita harus paham resikonya saham itu seperti apa gitu kan. Jangan sampai kita masuk ke beli saham-saham yang gorengan. Maksudnya tuh betul. saham yang ketika sedikit isu aja dia udah langsung naik gitu kan. Tapi ketika dia di posisi atas tiba-tiba turunnya jatuh gitu kan. Nah, itu kan kita harus paham gitu kan. Jadi menempatkannya tuh secara bijak. Kalau memang ini berisiko ya enggak usah 500 ya kita cemplungin ke situ gitu kan. Kita pisah lah. Oke, taruh di saham misalnya 100.000 gitu kan. Masih ada 400 doang gitu kan. Ini mau cari kemana nih? Atau mau cari yang gampang kayak reksadana boleh juga. Atau mau yang lebih mudah pengelolaannya yang kita bisa atur sendiri ya di emas. Gitu kan. Iya, karena emas sendiri di Pegadaian itu melalui aplikasi Trinknya itu bisa mulai nabung dari angka 10.000. Dari 10.000 itu sudah murah bisa. Ibu ya. Iya, jadi sampai kita tuh mengedukasikan dari tingkat sekolah. Ini sebenarnya juga kalau boleh dibilang sesuatu yang menjadi komitmen kita nih, terutama dengan OJK. Nah, OJK itu selalu mengimbau gimana caranya biar ada budaya menabung. Ada budaya menabung di situ, tapi langsung bisa masuk menyasar anak-anak sekolah. Sampai tercetuslah harus tagline-nya itu satu pelajar satu rekening lah gitu kan. Akhirnya masuk kalau misalnya perbankan biasa ya mungkin ya tabungannya rupiah ya. Betul. Tapi ketika ke Pegadaian itu berarti tabungannya emas. Bentuknya seperti apa ya? Sama seperti halnya tabungan biasa gitu kan. Tapi hanya di tabungan emas itu ketika kita setor 10.000 itu langsung dikonversi ke dalam gramasi emas gitu kan. Kalau tadi Masnya bilang 0,01 berarti 0,1 sekitar 30.000 ya. Berarti kalau 10.000 berarti kan 0,003 gitu kan. Karena memang desimal di buku tabungan kami itu gramasinya itu sampai 3 desimal di belakang koma. Jadi mengakomodir dengan 10.000 itu. Nah, kalau Mbaknya biasa check out ke keranjang gitu ya, keranjang mana aja gitu kan. Itu kan mungkin iseng ya. Misalnya isengnya cuma ini sebenarnya murah kok 35.000. Tapi nggak ada jasa jangka panjangnya tuh nggak ada gitu ya. Ya, itu Kalau kan check out, habis pakai. Itu kan lebih kepada lifestyle ya. Gitu. Kalau ini kan memang lifestyle juga, tapi memang lifestyle untuk masa depan gitu. Benar. Jadi kita check out 35.000-nya ke emas gitu kan. Itu kan real time. Jadi saat itu kita beli, itu otomatis langsung dikonversi ke dalam gramasi emas. Dan fiturnya lagi tabungan emas itu luar biasanya. Jadi ketika saldo tabungannya itu sudah ada lah, terus kita butuh dana mendadak, itu bisa langsung di-buyback. Oh, bisa langsung saat itu juga? Bisa saat itu. Jadi misalnya dia langsung otomatis ketika kita menjual saldo emas kita, itu otomatis dananya langsung masuk ke rekening kita. Gitu. Jadi otomatis karena kita sudah buyback, gramasinya berkurang dong. Nah, tapi ada juga kayak misalnya, wah kalau dijual pas sekarang misalnya agak turun nih harganya, saya gadai aja dulu. Itu juga bisa. Jadi ketika digadai, saldo tabungannya Mas itu diblokir. Nanti ketika ditebus baru dibuka kembali menjadi saldo efektif, gitu kan. Atau kalau misalnya bisa juga fitur lainnya itu dicetak. Ya. Saya mau cetak 1 gram, 1 keping, itu bisa. Nanti diorder cetakan. Nanti akan dikenakan ongkos cetak. Ongkos cetak ini hanya sebenarnya lebih kepada legalisasi gitu kan, untuk mendapatkan sertifikasinya kalau ini dari saldo yang sudah dialihkan ke dalam kepingan gitu kan. Jadi nanti akan muncul ongkos cetaknya. Berarti yang lebih sekarang jumlah penabungnya banyak juga Ibu ya? Banyak, meningkat tajam. Karena kan mungkin awalnya itu masyarakat berpikiran nabung emas, buru-buru nabung emas mesti mahal gitu kan. Ternyata kita lebih murah. Yang satu lagi terbaru nih, fitur dari tabungan emas itu ketika saldo kita minimal sudah 5 gram, itu kita bisa ajukan untuk didaftarkan deposito. Jadi nanti kita dapat fee dari deposito tersebut gitu ya. Selama itu diikat dalam deposito kan pilihannya 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun gitu kan. Itu bisa gitu kan. Jadi pilihannya banyak gitu. Kita jadi mengajak kita untuk lebih aware lah dengan aset kita nih. Berarti kalau sasaran penabungnya siapa aja ini Bu? Sasarannya berarti banyak. Itu dari tingkat pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, terus karyawan sama yang prapensiunan itu. Berarti kalau kaitannya juga dengan agen Pegadaian gimana ini Bu untuk mendistribusikan hal tersebut mengenal ya? agen. Nah ini
Mungkin Ibu udah tahu kita tuh ada program yang memilah sampah jadi Emas. jadi Iya. emas. Akhirnya kita menggandeng bank sampah. Mm-mm. Maksudnya biar uang yang telah dikumpulkan ya dari kita Iya. memilah sampah itu bisa langsung disetorkan ke dalam tabungan emas. Monggo Ibu yang sudah praktek di lapangan seperti apa tuh Gimana mengajak Bu? timnya Ini Bu gitu Suci kan. kaitannya dengan tadi. Iya, terima kasih suara Banyumas ini. Kebetulan saya dari Bank Sampah Serayan Makarya yang dibina oleh PT Pegadaian satu Indonesia ya Bu ya. Nah kebetulan para pengurusnya itu kita disarankan untuk menjadi agen. Dan kita juga ada monitoring, laporan setiap bulannya gitu. Jadi otomatis mau tidak mau saya juga bergerak seperti orang Pegadaian. Jadi sih saya ibu rumah tangga ya, tapi akhirnya saya harus mempelajari apa aja sih program yang ada di Pegadaian itu dan memaksa saya juga untuk belajar IT, belajar bagaimana juga mempengaruhi orang ya Bu ya. Karena kan emas itu dimanapun ada ya Bu, di toko juga ada. Nah untuk bisa masuk ke Pegadaian itu kita harus berpikir bagaimana caranya orang itu bisa menjadi nasabah kita. Salah satunya adalah memilah sampah menabung emas. Bank sampah kami ada di Jalan Gunung Wilis nomor 24 Bobosan. Bukanya hanya hari Minggu aja Bu. Jadi kita membuka tabungan emas, tabungan sampah seperti biasa. Dimasukkan ke manual seperti ini. Setelah dapat 100.000 atau kalau kita kemarin dari pusat ya persepsi itu kan kita dapat sebuah keringanan gitu Bu. Jadi hanya 50.000 saja, tidak ada biaya adminnya gitu kan. Otomatis lumayan ya Bu ya daripada masuk misal saya transaksikan lewat agen 100.000 yang masuk cuma 50.000. Nah, itu keuntungannya seperti itu. Setelah masuk di sini saya sarankan untuk membuka rekening di buku tabungan emasnya. Nah setelah buka rekening itu kan otomatis mereka itu ngapa sih gitu ke bank sampah takon atau ke kantor ya Bu untuk ngeprint gitu kan. Akhirnya saya arahkan untuk membuka aplikasi ya Bu, namanya aplikasi Tring. Nah dari situ tuh kan saya juga menjelaskan nih detail banget Bu seperti pegawai Pegadaian Bu. Jadi selalu update. Akhirnya mau tidak mau kan harus dimulai dari diri saya ya. Dari diri saya, keluarga saya, anak-anak saya juga saya mewajibkan gitu minimal 10-25% untuk dimasukkan ke Tringnya PT Pegadaian. Karena di Tring itu mudah sekali ya yang saya lihat itu. Jadi hari ini lagi berapa, harga beli berapa, harga jual berapa, walaupun misal kita mau butuh 100.000 ya, hari ini mau belanja bisa diambil tanpa harus ke Pegadaian ya Bu ya. Nah seperti itu. Berarti memang mudah sekali ya Bu. Cuman gini Bu, meskipun kemudahan terkadang ini saya awam ya Bu ya, artinya mungkin ada masyarakat yang ingin tanya, sebenarnya keuntungannya apa sih antara mungkin membandingkan tabungan emas digital dengan fisik lah ini. Kalau itu kembali sih sebenarnya. Kan ada beberapa, kalau saya nggak pegang fisiknya kayak belum punya. Gitu. Jadi awalnya kita mengenalkan ke masyarakat itu menabung emas dalam bentuk fisik. Nah itu kan jadi akhirnya ketika mereka sudah mencicil emas atau menabung emas terus terima fisiknya, nah mereka kan kadang kesulitan nih, ini mau disimpan di mana, gitu kan. Kalau barangnya itu kan kecil ya gitu kan. Kalau ketriwal jatuh itu kan nyesek ya gitu kan. Sekarang itu 5 gram itu udah hampir 20 juta kali ya, udah 15 juta lebih gitu kan. Nah itu kadang nyimpennya agak susah. Terus akhirnya ada masyarakat itu atau boleh jadi kayak nasabah gitu kan. Ada nggak sih yang nggak perlu pakai fisik, jadi saya nggak kerepotan fisik. Nah itulah akhirnya dari situ kita mencoba turunannya lah, jadi maksudnya pengembangannya dikeluarkanlah yang tabungan emas tadi. Jadi di situ akan itu kan jual beli dengan titipan gitu kan. Jadi nasabah bisa bertransaksi jual beli emas di situ lalu dititipkan dalam rekening tabungan emas kami gitu. Jadi kalau saya bilang mana yang penting, kembali ke kita gitu kan. Kalau memang kita ada beberapa
belum marem nih kalau emasnya belum tak pegang ini kan, Iya, gitu. betul. Mereka lebih memilih fisik gitu Iya, ya. gitu. Tapi kalau yang kayak kita nih ya kayak mungkin mbak-mbak ini mumet deh naruh di mana gitu kan, Iya, Udah bingung digital gitu. aja lah. Betul, iya. Kita tak nabung di tabungan emas. Nah, Tapi- karena itu lebih fiturnya kan lebih banyak gitu kan. Peminatnya tuh lebih banyak mana untuk zaman sekarang? Kalau sekarang ya karena memang sudah tuntutannya digitalisasi ya, akhirnya tuh langsung nasabah tabungan emas kemarin itu jadi luar biasa banget gitu kan. Iya. Jadi bertambah yang ya kalau dibilang kayak meningkatnya bisa sampai 200% nih dari yang sebelumnya. Karena kan sasarannya tuh sudah sampai ke pelajar Gen Z, kan, iya. pelajar tuh. Kayak sebelumnya juga ibu rumah tangga juga nggak tertarik, akhirnya sisa belanja bisa masuk lewat ring gitu kan. Iya, Ya tadi betul. bilang masih ada nih 30.000, ya udah beli aja 30.000 gitu. Jadi kalau balik ke fisik atau ini balik lagi ke ini ke kitanya gitu kan, pilihannya itu kan ada di kita mana nyaman gitu, karena dua-duanya sama gitu kan, sama-sama memudahkan. Kalau fisik itu kan ketika kita punya safe deposit box atau punya brankas ya aman lah di rumah ya. Iya. Nah kalau kayak modelnya dua-duanya kerja, dua-duanya dagang atau dua-duanya kan rumah ditinggal, ya masa bawa terus emasnya kan, itu ada kesulitan gitu. Tapi sebenarnya sama Pegadaian Bond sudah dikasih fasilitas baru. Ketika kita kesulitan nih naruh di mana, itu ada di kita tuh ada kayak safe deposit box juga, tapi ada juga fitur terkait produk yang titipan emas fisik. Jadi emasnya itu bisa dititipkan di Pegadaian, bisa dititipkan nanti satu saat itu nanti ada di Tring juga titipan emas fisik kita. Jadi ketika nanti kita butuh dana, itu kita bisa gadaikan Dari Tring. dari Tring Tring sendiri. gitu. Baik titipan emasnya, titipan emas fisik ataupun dari tabungan emas kita bebas, jadi mau Jadi pakai lebih mana, mudah gitu ya, Bu? lebih mudah. Bu, kemudian kayak misalkan sama-sama fisik, tapi yang satu LM, yang satu perhiasan, mana yang menguntungkan, Bu? Nah, kalau yang itu berarti kalau saya itu kan lebih memilih emas, lebih memilih logam mulia. Kalau emas perhiasan tuh tidak semuanya kadarnya 99,99%, Iya, gitu. betul, Maksudnya betul. tidak 24 karat. Malah sekarang emas perhiasan tuh yang cantik-cantik modelnya itu justru di 70% atau 75% aja kadar emasnya. Iya, betul. Gitu. Memang lebih murah gitu kan. Tapi dia untuk nilainya jelas lebih murah ya, karena dia kan berarti setara 17 sampai 18 karat kan dibandingkan dengan logam mulia yang 24 karat. Ini tapi lebih murah, cuma ongkos bikinnya yang lebih mahal. Karena kan dia udah ada ongkos desain di situ gitu kan. Jadi nilai per gramnya jatuhnya sebenarnya lebih mahal dibandingkan dengan logam perhiasan yang memang masih murni gitu kan. Mungkin lebih baik yang logam mulia ya, Bu, ketika mengarahnya ke investasi ya, meskipun perhiasan kan bisa ini. Iya. Nah itu baliknya ke situ. Ada juga nih nasabah yang saya temukan gini nih, "Enggak, Bu, LM nggak bisa dipakai." Iya, betul. Oh, berarti memang ibunya suka sama perhiasan. Tapi itu pun juga punya nilai kan, hanya nilainya tidak setinggi dengan logam mulia. Karena kan memang beda kadar dong. Kalau beda kadar otomatis beda nilainya gitu kan. Ya sama seperti halnya di kita juga, imbangannya sama, nggak bisa, Bu, percuma ditutupin, nggak kelihatan LM-nya. Tapi kan kalau perhiasan tuh kita kelihatan semua tuh cincinnya berapa, gelangnya berapa gitu kan. Untuk hajatan. Jadi kelihatan kaya ya, Bu. Ya. Iya kan? Tapi wanita memang senang, Bu. Senang bersolek, senang sesuatu yang perhiasan indah yang gitu menarik. kan. Iya. Salah satunya emas ya, Bu. Bu, kalau tadi secara akumulasi saja catatan dari Pegadaian di area Purwokerto itu untuk jumlah penabung sampai sekarang atau tahun 2025 tutup buku itu sampai berapa, Bu? Karena tadi kan hanya disebutkan tentang kenaikan sekitar 200% lah. Mungkin kalau itu gambarannya berapa, Bu? Kalau kemarin itu sempat pertama kita kan kaget ya. Ini ibu kurang lebihnya 320. Ini ya maksudnya 320 dalam bentuk gramasinya itu dalam istilahnya nilai kecilnya 320 kilo gitu kan. Kalau penabungnya, Bu? Kalau penabungnya sendiri, nasabahnya sendiri itu kan berarti banyak banget gitu kan. Yang semula itu kita sampai udah hitungannya udah sampai juta ya, Bu, Pak ya. Untuk gitu yang kan. Area Purwokerto sendiri Purwokerto itu sudah udah di jutaan. atas gitu kan. Udah di atas 1 juta lebih gitu kan. Ini berarti mencerminkan bahwa masyarakat mulai melek investasi terutama di emas, atau memang edukasi yang disosialisasikan dari baik
Pegadaian maupun agen sudah sampai ke lini masyarakat grassroots seperti itu, Bu? Nah, mungkin ini kalau kita ngeliat kayak misalnya saya gitu kan, mungkin kalau jumlah nasabah itu adanya di 400 ribuan gitu kan, ya 400 ribuan. Tapi kayak saya ini bisa aja saya punya beberapa rekening. Jadi kan sudah bisa untuk QQ anak gitu kan. Jadi anak saya tuh sudah saya bukakan gitu kan. Jadi kan ada yang Bu ini buat kuliah gitu kan, ya sudah berarti nabungnya di sini gitu kan. Jadi satu nasabah itu bisa jadi punya 3 atau berapa rekening. Bisa itu ya, Bu, bisa. ya? Itu yang Kalau untuk udah anak punya ya, KTP apa yang belum kalau KTP? belum, Oh, kalau yang belum punya belum. KTP gitu kan. Jadi tidak secara serta-merta langsung mencerminkan kalau 400 ribu orang nasabah itu adalah satu ini ya, satu pemilik rekening. Bisa jadi dia memiliki beberapa gitu kan. Itu kan sekarang anak-anak kecil itu kan punya kartu identitas ya. Itu KTA. nggak bisa. Ya, KTA. itu KIA bisa ya, bisa KIA. nggak buat ini Bu buka rekening itu? Itu bisa, Bisa. tapi tetap dia harus menginduk pada orang tuanya. Oh, gitu begitu. kan. Iya. Berarti misalkan saya sudah punya ini, saya buka lagi untuk anak, itu atas nama saya sendiri atau bagaimana, Ya, Bu? Berarti? kayak Mas Puji itu misalnya anaknya ini masih SMP, belum punya KTP. Satu SMP, satu TK. Ya, berarti nama Masnya tapi nanti ada QQ nama Oh, anaknya. gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya langsung nama anaknya nggak bisa karena dia nggak ada KTP pengampunya lah istilahnya, iya. nggak ada walinya gitu kan. Karena Oh. secara hukum kan dia belum bisa bertransaksi seperti itu ya, belum inilah istilahnya memang belum boleh lah gitu secara legal itu belum diakui sebagai satu transaksi yang sah nanti karena dianggapnya belum apa ya, Memenuhi kalau kita umur ya, ya. belum ya kalau apa ya kalau bilang anak-anak tuh belum mampu lah gitu kan, belum iya. mampu Itu nih. tetap harus ke kantor atau bisa lewat Buka aplikasi? tabungan itu kan bisa lewat ini. Meskipun Bisa. tadi untuk Tapi anak kalau kayak gitu QQ ya? kayaknya mesti Ke ke kantor. kantor, Ke kantor, gitu. ya. Karena kan input manual ya, gitu Iya. kan, input manual. Jadi kalau misalnya ditering lagi, ya nanti nama bapak 2 gitu kan. Gitu. Jadi kita harus input nama anak karena dia ada apa ya, ada inputan khusus untuk nama anaknya. Gitu. Berarti satu nama 2 rekening ya Bu ya. Satu nama 2 rekening. Dua rekening. Tapi sebenarnya satu nama itu maksudnya dua rekening sebenarnya. Hanya saja ini yang penanggung jawab lah istilahnya, pengampunya itu iya. ini. Tapi yang nanti yang di tag ya nama anak. Jadi yang mewalikannya itu bapaknya. Oh, begitu. Iya. Dengan pertumbuhannya sangat bagus tadi, berarti peran agen sendiri dalam mendukung itu sasarannya kemana ini, Bu? Apakah hanya ke wilayah Iya. nasabah atau apa anggota bank sampah atau semakin luas atau apa ini? Iya. Karena kan ini investasi emas ya. Emas itu kan walaupun kalau sekarang orang udah nggak hegemun lah ya, tapi tetap orang minatnya itu tetap kita akan memilih pada circle-nya gitu. Tidak bisa misal saya sekuat apapun nih bersosialisasi di salah satu komunitas gitu kan. Ternyata dia tidak ada minat gitu, berarti saya harus berganti komunitas atau kita akan saya membuat sebuah grup nih, grup arisan LM Bank Sampah Senayan Makarya. Jadi di situ orang-orang yang memang loyal dan percaya gitu, walaupun misal mereka ke toko juga bisa, tapi tetap senang lewat saya gitu. Jadi sebuah branding yang tidak bisa tidak bisa tergantikan. Itu sebuah bagi saya itu kepercayaan yang luar biasa terhadap nasabah-nasabah saya yang sudah dari tahun 2020 gitu ya sampai sekarang itu nggak pernah berhenti, habis langsung lagi gitu. Dari dulu saya pertama 990 Bu. Jadi setiap hari itu kita ngobrolnya LN gitu. Buybacknya berapa, hari ini dapat berapa gitu. Jadi yang tadinya saya tidak mengenal nih Bu, mengenal dunia LM, akhirnya saya berusaha mau nggak mau dan belajar sendiri, akhirnya ya bisa gitu. Terus memang ibu-ibu itu juga ada yang senang nabung. Bu Suci, aku nggak jadi inilah arisan, aku senang nabung aja gitu. Ada Bu Suci, aku yang senang fisik gitu. Dia fisik senangnya koleksi fisik gitu. Ya nggak apa-apa sih, tiap orang kan punya pilihan sendiri-sendiri ya Bu. Karena bagi saya sih ada sebuah kan bank sampah itu sosial bisnis ya Bu. Sosialnya itu saya di lingkungan
bagaimana saya bisa mengabdi terhadap masyarakat untuk bisa zero waste di lingkungan, dan bonusnya adalah berbisnis ya Bu, berbisnis emas ini. Jadi kadang-kadang dari kocokan arisan saya dapat, dari transaksi jual beli saya dapat gitu ya. Akhirnya menambah income keluarga saya gitu. Jadi saya tetap di setiap kali kegiatan sosialisasi ya, Mas Puji tahu saya aktivis di tingkat kabupaten, otomatis komunitas-komunitasnya kan banyak nih. Nah ketika saya menawarkan kan terlihat nih ini minat, ini nggak minat, ini nggak minat, tapi mensosialisasikan itu kan mereka untuk berpikir dulu nih sebentar gitu kan. Nah berselang berikutnya tiba-tiba Japri, Bu Suci gimana sih? Bu Suci gimana sih? Dia transfer 100.000 buka rekening. Itu sekarang udah nggak lagi mereka ke tempat saya konsultasi, udah saya ngobrol aja voice note ya, kadang-kadang karena WA kan susah nih, kirim KTP, transfer, udah saya cetak, kirim lagi, udah buka lagi sekarang aplikasi Trinknya. Itu sudah semudah itu gitu. Terus Bu Suci aku kepengen gade gitu, aku butuh gitu, soalnya aku kalau ke Pegadaian itu malu gitu kan, masih ada ya Bu ya. Ada orang yang masih ini. Nah, kalau lewat saya kan cuma dia foto nih, foto KTP terus foto emasnya gitu, saya transaksikan, muncullah kode booking dari saya, dia ke sana tinggal ngambil aja. Terus dia kan nanya, Bu Suci kira-kira emas saya itu harga tertingginya berapa kalau saya gade. Nah di situ kan muncul ya Bu ya, muncul. Jadi kalau saya ngambil misal harga emasnya itu 10 juta kan otomatis ya munculnya 8 juta. Kalau saya minjem 2 juta atau boleh-boleh saja, tapi saya tetap di transaksinya itu yang dimaksimalkan gitu. Jadi dia butuh maksimal suatu saat nanti ya Bu ya gitu. Berarti kayak Pegadaian sendiri juga menyediakan jual beli fisik Bu? Kalau Pegadaian sendiri itu kan memang core bisnisnya itu gada ya, jadi bukan yang jual belinya gitu. Jadi kalaupun ada emas itu berarti dalam bentuk pembiayaan. Gitu. Jadi kalau fisiknya sendiri itu ada anak perusahaan Pegadaian yang namanya Galeri 24. Galeri 24. Ya. Jadi kalau untuk pembelian logam mulia tunai atau emas batangan atau emas perhiasan secara tunai itu bisa dilakukannya di Galeri 24. Galeri 24. Gitu kan. Jadi kayak misalnya Ibu nih ada galeri juga ya di 24, udah ada tabungan di dalam kepingan, nah itu juga bisa tuh minta dikonsinyasikan ke Galeri 24. Nanti dari konsinyasi tersebut nasabah itu akan dapat sharing fee gitu. Jadi yang pertama itu kan otomatis dapat sharing fee dong gitu kan, dan emasnya akan diganti yang baru gitu. Jadi timbang di rumah ya Bu gitu kan, taruh aja di Galeri 24, Mbak saya minta konsinyasi. Jadi nanti akan ada akad konsinyasi, jadi kita mengatakan ini emas batangan saya Galeri 24 yang saya titipkan ke Galeri 24. Nanti ketika dia terjual itu kan digantikan dengan yang baru Mas. Belum lagi nanti kita dapat sharing fee. Kan itu dijual kan pasti ada margin dong. Nah, itu ada sharing margin di situ. Jadi kita punya emas itu bisa diproduktifkan lagi gitu kan, nggak hanya sekedar disimpan. Kayak tadi yang titipan fisik ditaruh di Trink itu sengaja ketika nanti kita butuh dana kan bisa kita gadaikan juga gitu. Atau kalau mau ke galerinya langsung bisa gitu, jadi dikonsinyasikan di galeri. Bu Suci, aku mau nanya, kita flashback sedikit ya Bu Suci, karena aku kan awam banget nih, mungkin sedulur Suara Merdeka juga banyak yang belum tahu soal bank sampah menjadi emas. Itu tuh yang dimaksud bank sampah tuh sampahnya tuh beneran sampah plastik atau sampah organik atau gimana sih Bu Suci? Kok bisa? Ayo main dong ke tempat saya. Setiap hari Minggu jam 7 sampai jam 12 siang. Kok bisa sampah jadi emas gitu? Nah, maksudnya itu kan kita itu punya kegiatan di lingkungan ya, Satu Dasawisma itu gitu, daripada tidak ada kegiatan macam-macam gitu, hanya ngopi-ngopi ngobrol-ngobrol gitu. Kita membuat bank sampah itu. Bank sampah itu kita menabung sampah ya, kegiatan menabung sampah, juga ada kegiatan sosialnya dari kami pengurus adalah mengedukasi ke masyarakat memilah sampah dari sumbernya. Jadi kalau mbaknya itu misal di situ ada tong sampah nih, habis makan misal lempernya nggak habis, langsung sama kertasnya dimasukin situ. Nah di tempat saya itu saya mengedukasi, dipilah dari rumah gitu, sampah organik sendiri, sampah anorganik sendiri. Nanti yang anorganiknya itu dibawa ke bank sampah, ditimbang, dimasukkan ke dalam buku tabungan. Yang uniknya lagi, sampah itu sama dengan emas, karena apa? Harganya itu bisa naik turun. Bisa naik turun gitu. Berarti sampahnya sampah anorganik? Ya,
sampah plastik, sampah kardus, sampah apa namanya. Terus itu kayak besi. dikumpulin seberapa banyak pun di hari Minggu tinggal di storein aja gitu. Iya boleh. Atau misal kalau Bu Suci tempat saya habis bongkar-bongkar rumah nih banyak banget ternyata gitu. Tolong diambil, bisa delivery. Cuma harus dilihat nih karena kita tetap walaupun sosial ada bisnisnya nih ya. Iya. Aku baru tahu. Begitu dilihat nih ternyata cuma satu kresek ya nggak bisa. Saya harus berhitung transportasi yang diambilnya itu. Jadi kalau ternyata kalau dibawa itu malah lebih banyak, nggak apa-apa, kita menyediakan jemput bola gitu. Kita juga ada aplikasinya di sini, namanya aplikasi Pegadaian Peduli Bu. Jadi di situ itu kalau mbaknya kan Gen-Z ya, otomatis melek banget nih. Kalau saya juga kalau ini melek. Nah di situ tuh tinggal ngeklik gitu. Hari ini gerdus saya 1 kilo, diklik ini, diklik terus di situ juga ada fiturnya mau diantar atau mau diambil gitu. Udah sebagai itu. Nah saldonya ada saldo bank sampah, ada saldo pribadi. Kalau masih saldonya di aplikasi itu tuh saldo di bank sampah, berarti uangnya itu belum masuk ke mbaknya. Iya masih tempat saya. Tapi kalau saldo di bank sampahnya udah 0 tapi masuk di saldonya itu udah ada, berarti udah saya transferkan. Efisien banget ya Bu, maksudnya kayak maksudnya cuma karena dari sampah aja bisa jadi emas tuh. Tapi banyak gak Bu yang sumuran-sumuran saya atau yang emang masih tergolong muda tuh ikutan main bank sampah? Nah itu saya udah bekerja sama dengan banyak universitas ya, sampai UI juga sama. UI juga ikut? Iya. Kalau semua mana ya, semua akademisi di Purwokerto sih sudah ya gitu. Jadi baik itu bagaimana sosialisasi, skripsi gitu, terus tugas kuliah, terus kayak kamu misal bagian apa tadi wawancara tuh ya mereka saya dibikin video gitu, warawiri bikin video ya Pak. Habis kayak artis padahal apa pengepul sampah ya Bu. Tapi nggak apa-apa itu sebuah perjalanan ya. Ternyata dari sampah pun kita bisa menjadi emas, menjadi sesuatu yang investasi. Saya itu baru merasakan investasi emas itu sekarang Bu. Sejak itu saya pokoknya begitu tiap hari tuh jam 10 tuh saya lihat Bu. Ini naik apa turun ya. Bangun tidur, kalau dulu bangun tidur lihatnya TikTok sama WA gitu, status WA. Orang sekarang itu tering gitu, udah beralih nih. Jadi dari ibu rumah tangga terus sosial bisnis terus beralih lagi sama aja dengan investasi ya Bu ya. Jadi tidak menuntut kemungkinan dari seorang ibu rumah tangga pun kita bisa belajar untuk berinvestasi. Tapi kalau Mas ini lebih ke jangka panjang apa ya Bu ya? Iya Bu. Nah kan yang tadi saya bilang itu kan bergantung jangka waktunya. Tergantung jangka waktu ya tadi. Iya, kalau misalnya ada juga yang yang non fisik ya, non fisik kan lebih kepada saham atau apa, itu kan balik nggak terlalu panjang mungkin ya mainnya. Tapi kalau yang ya kayak model kami ini lebih mengedukasinya itu untuk jangka panjang gitu kan. Nah itu balik lagi 3 tahun ke depan kita mau apa sih, tujuan kita apa sih 3 tahun ke depan, 5 tahun itu kan udah dihitung nih. Kalau menikah itu kan gedung berapa, catering berapa, itu kan dikonversikan ke emas, atau harus nabung emas. Nah, siapa tahu nanti ketika 2 tahun ke depan atau 3 tahun kan emang niatnya itu, tujuannya itu, nilai emasnya kan udah semakin bagus ya. Karena kan istilahnya mempengaruhi harga emas itu kan banyak sebenarnya sih ya kan. Nggak hanya kondisi geopolitik gitu kan, tapi bisa juga adanya permintaan yang lebih besar gitu kan. Karena sebelumnya seperti sekarang ya Bu ya, gitu kan. sampai nggak ada tuh emas. Awalnya itu kan mungkin adanya kebijakan dari bank sentral untuk menambah cadangan devisa, cadangan emasnya gitu kan. Jadi sudah mulai beralih, perusahaan-perusahaan tidak akhirnya ngikutin tuh, sudah mulai ada aset yang disetarakan dengan emasnya. Jadi di kami juga nggak cuma personal nih mengelola tabungan emas, tapi ada juga di kami tabungan emas korporasinya. Jadi kita mengelola tabungan yang mungkin memang dari perusahaan itu hedging juga dong, apalagi yang mereka dengan pembayaran dolar kali ya. Nah, mereka juga hedging nih, misalnya harus menambah cadangan emasnya tuh sebagai aset mereka. Jadi kita bisa kalau ada perusahaan pakai tabungan emas korporasi. Jadi kalau untuk jangka panjang saya kan pengen beli rumah nih, tapi kalau tunai kan belum ada. Sementara target saya ini 10 tahun ini saya harus punya rumah. Nah itu berarti kita juga sama dalam jangka panjang. Nah itu tinggal ditarik aja dengan 10 tahun itu kita mau nabung per tahunnya berapa gram. Dimulai dari cicilan aja yang sesuai dengan alokasi dana kita tadi. Gitu kan. Jadi berarti lebih ini ya Bu ya,
terencana dan terukur Tertata, ya iya. kita Jadi sampai mana. memulai investasi emas itu baliknya kepada tadi tujuannya apa Mm-mm. gitu kan, Iya, jangka waktunya untuk berapa lama, alokasinya berapa gitu kan. Jadi jangan sampai antara jangka waktu dengan alokasi dana nggak imbang Nggak gitu imbang. kan. Jadi kita mau 3 tahun tapi ininya kecil alokasi dananya, ya nggak akan terpenuhi itu 3 tahun, atau sebaliknya gitu kan. Kita naruhnya banyak gitu kan, maksudnya keepnya tuh saya mau 100 gram lah gitu kan per tahun, tapi dananya nggak ada gitu kan, ya jangan 100 lah, disesuaikan, mungkin kita cukup 10 gram aja sesuai dengan kemampuan kita mengalokasikan dananya gitu. Balik lagi kepada tujuan kita sih Pak. Kalau misalnya mau nikahnya tahun depan, ya berarti kan berapa sih, berarti kan otomatis per bulannya mesti besar kan, karena kan lebih pendek kan jangka panjang. Hanya saja jangan digunakan untuk trading. Iya, Emas itu bukan untuk trading. Worth it banget ya Bu ya kalau Iya. pengen nabung emas tuh buat umur berapapun tuh bisa dan worth it Iya. ya. Tapi kalau nabung emas sekarang, Iya. 2 bulan lagi masih naik terus. Naik. Oh, iya. Kalau dulu tuh nabung emas itu 1 tahun baru untung, 2 tahun baru untung. Sekarang enggak, 2 Udah bulan untung udah ya? untung. Itu berarti ceritanya lebih cepet gak sih? Kalau sekarang memang lagi mahal-mahalnya ya menurut saya, karena memang setiap hari itu kan kita pada live TikTok nih, Iya. harga emas terupdate sekarang 4.250 gini gitu kan. Ya akhirnya kan komunitasnya kepada itu ya, circle-nya ya. Jadi Circle. ketemu Asik, nih, apa sih namanya itu? Followersnya. Followers. Iya. Jadi ketemu dengan itu, ternyata emas sekarang itu, Bu Suci, aku nggak didol hari ini laku nggak? Kalau hari ini jangan Pak, kan ini 1 minggu itu udah untung sebenarnya waktu pas kembali dia beli gitu. Mau diuntung enggak lah, mau naik lagi gitu. Jadi akhirnya mereka walaupun udah bisa untung nih dalam waktu 1 atau 2 bulan karena sekarang lagi tinggi-tingginya, mereka tetap eman-eman. Akhirnya nggak jadi gitu. Enggak nanti aja kalau butuh banget saya ke Pegadaian aja nanti saya booking aja gitu. Nah, itu di situ ada celah-celah yang sebenarnya saya tetap ada di situ gitu. Tetap ada di situ dan dicari gitu. Nah, bagaimana saya membuat trik kepada nasabahnya untuk mereka tetap ngasih solusi usaha, karena memang saya juga punya ya komunitas paguyuban pelaku usaha di Kabupaten Banyumas. Jadi para pelaku usaha itu kan pintar-pintar gitu. Bu Suci, hari ini ada galeri ya nggak yang 25, Bu Suci ada nggak yang antang gitu ya. Kalau saya kan karena welcome ya, jadi semua merek ya oke gitu. Walaupun saya arahkan kepada galeri 24 gitu, karena setelah di aplikasi itu mereka akhirnya udahlah aku separuh di fisik, separuh di aplikasi gitu. Jadi pilihannya udah bukan lagi Antam apa Lotus, Iya. memang pilihannya banyak ya, Banyak. Antam Lotus apa, tapi lebih kepada saya mau fisik atau non fisik. Non fisik gitu. Kan. Kemarin itu temanku bilang, Bu Suci, aku duit 10 keping arisan ya, ngapain aku malah pusing kalau pergi inget-inget gitu. Di bawah-bawah saya takut lupa gitu. Aku mau terjual aja, udah sini terjual ke saya aja, nanti langsung dibukakan nah itu. Jadi bertemu dengan saya itu nggak berhenti gitu. Kalau saya baca itu untuk data di OJK itu terutama untuk investasi saham ya, investor saham itu lebih banyak itu didominasi oleh Gen Z antara usia 20 sampai 30 lah. Kalau untuk yang penabung emas di Pegadaian khususnya ini juga sama Bu, atau mungkin masih generasinya ini dari pertumbuhan tadi sekitar 200. Ya berarti sejak ada Tring ini kan, jadi semakin sebelumnya itu kan ada Pegadaian Digital ya, Pegadaian Digital Service. Itu sebenarnya juga udah memudahkan teman-teman masyarakat untuk menabung emas lewat PDS, dan ini Tring ini adalah menyempurnakan dengan berbagai macam fiturnya lagi gitu kan. Jadi yang sebelumnya tidak tertarik gitu kan dengan taruhlah dengan Pegadaian dalam artian tabungan emasnya ya lebih cuan saham gitu ya, lebih cuan saham. Nah balik lagi kita lah main monggo lah, jadi ada yang seperti istilah yang tidak kita bijaknya kita itu tidak menempatkan satu investasi dalam satu keranjang yang dalam satu jenis investasi. Jadi monggo ada yang mau di saham, ada yang mau di kayak sekarang ori atau sukuk itu boleh gitu kan, atau di reksadana juga bisa. Nah di emas juga sama. Jadi kita sudah mulai sejajar nih, karena untuk masuk ke dunianya mereka tuh ya tadi digitalisasi gitu kan. Makanya kita semakin memudahkan aplikasi Tring itu agar mereka tertarik, dan ternyata banyak dari mahasiswa itu selama
tahun itu kan berarti bulan November ya, November Desember trading itu ada kenaikan yang tajam dari para Gen Z yang memang tertarik, mereka memang mau yang mudah kan, mudah tapi cuan. Iya. Apalagi sekarang nih, Januari itu awal Januari itu masih 2,5 juta, ini masih di Januari udah 3 juta. Nah kalau mereka yang terbiasa trading itu udah mainan itu gitu kan, ini udah ada cuan nih, jadi ada godaan untuk menjual. Tapi ketika tadi ibu bilang, nah, nanti kalau naik lagi malah nggak bisa beli, udah disimpan aja. Gitu. Jadi memudahkannya itu di situ gitu kan. Sebelumnya ya mungkin nggak banyak ya kita menjaring teman-teman yang di anak mudanya itu, akhirnya kita menjaring, kayak termasuk kita juga literasinya. Kalau sebelumnya itu kan cuma di kantor atau di rumah kayak komunitas itu, ini sekarang sudah di kafe, kita sudah mulai masuk kafe, sudah mulai masuk kampus gitu kan, jadi sudah lintas generasi. Iya, yang menyamakan untuk zaman sekarang lah. Nah, salah satunya kalau mau skripsi di tempat saya itu harus 6 kali kunjungan menabung. Iya, kalau enggak saya nggak mau, karena gini, kalau saya ngomong, oh mau wawancara ke saya berbayar, nggak mungkin karena mahasiswa. Salah satunya kamu juga dikasih tugas gitu, 3-6 kali kunjungan membawa sampah, sehingga mereka teredukasi juga nih bagaimana kegiatan di bank sampah itu setiap minggunya, terus bagaimana juga yang salah satunya itu mereka itu harus bisa bersosialisasi di masyarakat. Karena apa? Orang kalau pinter udah di kampus aja duduk sama bank sampah kayak aku tuh mungkin apa sih gitu kan, nggak level gitu. Ternyata membuat mereka untuk kita duduk bersama, ini loh komunitas, ini loh yang harus kalian itu up di masa depan gitu. Ya setidaknya bukan cuma untuk ngesahin skripsi ya, buat ada hasilnya juga gitu kan. Nggak boleh instan kalau ke tempat saya. Nah ini mungkin ini Bu, terakhir mungkin penonton di Suara Merdeka juga butuh pemahaman atau edukasi dengan tadi bagusnya mungkin salah satu instrumen investasi yang menjanjikan ya Bu. Lah, bagaimana strategi investasi emas bisa menjadi sebuah investasi yang cemerlang untuk masa depan, mungkin bagaimana itu? Gimana ya? Mana emasnya sendiri kan udah cemerlang ya. Berkilau ya Bu. Emas itu sudah bling-bling gitu kayaknya. Nah itu tadi jangan sampai terjebak kayak kondisi sekarang ini kan memang boleh dibilang kayak FOMO ya gitu kan. Kok jadi harga emas makin ini jadi kayak ada kepanikan untuk membeli. Nah itu yang menjadi landasan kita tuh, kita harus melihat juga nih antara harga beli sama harga jual. Ketika kita lihat spreadnya itu terlalu jauh, nah itu kita takutnya kayak terjebak gitu kan. Itu kayak jebakan Batman lah. Karena nanti kita bukan mendapatkan cuan di situ gitu kan. Jadi kayak sekarang nih jelas-jelas nih Antam atau Galeri 24 tuh mengeluarkan angka di angka 3 juta misalnya. Ternyata di pasaran tuh ada yang jual di 3.400.000, 3,5 juta. Nah itu kita harus hati-hati gitu kan. Oh gitu, tetap harus ya, ada harus ini. hati-hati karena keep dulu, tahan dulu gitu kan. Karena biar bagaimana ketika harga Antam atau Galeri atau yang Lotus As itu masih bebeknya masih spreadnya istilahnya masih logis lah gitu kan. Itu masih aman berarti antara harga jual dengan harga beli, itu berarti spreadnya harus logis lah gitu. Tapi ketika spreadnya udah nggak logis gitu, kayak pasaran itu di angka 3.500.000 atau 600, itu kan spreadnya sudah terlalu jauh karena buybacknya sendiri masih di 28. Nah itu khawatir karena emas sendiri itu fluktuasinya tuh tidak ada yang bisa memprediksi ya naik atau turun. Ketika saya ditanya besok bulan depan naik apa enggak, saya nggak berani jamin karena faktor yang mempengaruhi kenaikan harga emas itu banyak gitu kan. Dan jangan sampai nanti seperti kayak isu yang istilahnya bukan sepele, isu yang mungkin isu yang biasa gitu kan, kayak kita inflasi harga biasa atau pergerakan tingkat suku bunga yang biasa, tapi kayak orang bilang kayak digoreng gitu kan, nanti buka segini, wah akhir langsung yang aman nih investor kan mikir kalau ini tambah turun tingkat suku bunga, tak ambil aja lah dananya, tak pindahin semua ke emas. Tapi ternyata enggak gitu kan, berubah lagi nih, misalnya ada lagi kayak kita kadang masih ke Fed ya, Bank Sentral AS itu ternyata naik nih, dinaikin suku bunga, dinaikin hanya untuk menarik investor, turun lagi tuh kan kita imbangnya suka berbalik kayak itu. Nah itu hal-hal yang anomali itu jangan sampai bikin kita lepas dari kelogisan lah, dari kewajaran. Ketika spreadnya itu jauh, tahan dulu gitu kan. Jadi nggak usah ikut-ikutan. Jadi kalau kita ikut-ikutan beli, harga akan tambah
tambah Nah, tidak iya. terkendali gitu Iya Bu, kan. sekarang di online Jadi sekarang udah seperti 4 itu. lebih. Makanya kita sudah mainnya aja ke yang angsuran dulu, nggak usah beli yang berat-berat Fisik, seperti. iya. Jadi kan kalau udah kayak gitu kan berarti otomatis uangnya akan beredar banyak kan di situ gitu. Betul. Jadi udah jadi mainnya yang safe gitu kan, ya udah cicil ya semampu kita. Tahan dulu untuk beli-beli yang karena untuk investasi kan harus uang dingin ya. Jangan Betul. uang dapur dipakai buat investasi. Betul, Jadi iya. ketika Jangan makan kalap lihat ya, Bu, cicilan ya. gitu ya, Iya. lihat makan dia lihat iya. emas gitu kan. Jadi seperti jadi salah satunya adalah lebih bijak lagi untuk mengelola keuangan, sesuaikan dengan apa yang menjadi tujuan kita, apa yang ingin dicapai kita, dan berapa tahun kita butuh alokasi itu untuk menetapkan besaran yang harus kita tanam nih gitu. Jadi jangan besar pasak daripada tiang gitu kan, saking pengennya mumpung emas lagi tinggi, akhirnya uang Ingin dapur gitu. dipakai lah gitu kan. Iya. Nanti bingung di tengah jalan. Nah intinya seperti itu sih. Jadi kalau mau mulai emas, pastikan tadi yang saya selalu ulang tadi itu adalah tujuan kita ini apa. Terus kita tuh mau nyampai tujuan itu berapa lama. Iya. Nah terus alokasi yang dana kita yang sanggup kita nabung itu berapa, itu yang harus disesuaikan. Karena emas itu sebenarnya boleh dibilang relatif stabil atau lebih cenderung meningkat gitu kan, karena emas sendiri kan istilahnya kayak apa ya, sumber daya alam yang terbatas. Betul. Sementara sekarang tuh banyak yang komponen-komponen yang membutuhkan emas selain yang safe ya, maksudnya simpanan atau investasi ya, kayak HP, laptop, alat-alat elektronik lainnya yang alat-alat pabrik itu untuk bertahan lama itu kan dia pakai campuran emas gitu kan, agar lebih tahan gitu kan, tidak gampang berkarat atau tidak terkorosi atau semacam apa, itu dia membutuhkan campuran emas untuk ininya, materialnya. Nah itu kan berarti kebutuhan demand terhadap itu kan bisa jadi memang semakin besar. Sementara kan supaya itu kan sumber daya yang terbatas. Kemungkinan itu yang bikin kita bisa melihat harga emas itu kan akan bagus sampai ke depannya gitu. Kalau masuknya ke FOMO ya saya ngeri gitu. Kalau masuk FOMO saya ngeri. Jadi makanya Gitu Mbak Ocha. Iya. jadi jangan sampai kita istilahnya nafsu lah gitu kan, harus beli, tapi ya nggak usah. Kalau emang nggak bisa tunai, ambil yang tering, yang cicilan gitu kan. Jadi tidak sesuaikan aja dengan kita. Kalau dibilang kita sedikit-sedikit beli emas atau beli emas sedikit-sedikit gitu kan, itu nata, istilahnya nata dulu nih mau gimana, nanti manennya nanti. Iya. Dikumpulin dulu. Betul. Kayak sekarang nih saya boleh tutam setelah untuk mereka yang sudah nabung dari 2021 karena asetnya sudah 2 kali lipat nilainya. Iya, betul. Iya kan? Saya 2017 Bu. Iya. Berarti kan ya kita 5 tahun loh, sekitar 5 tahun aja ini. Itu 2017 ini kan dulu pertama kali ngeliput saya tahu 30.000 Bu. 30 berarti 300.000 kan? Iya, betul. Iya, 300.000. Makanya udah kelihatan tuh, berarti mereka sudah nata untuk 5 tahun sebelumnya. Nah kita yang sekarang nih udah mulai nih harus nih nata untuk 5 tahun ke depan tuh mau apa gitu kan. Dan salah satunya itu tadi dengan nabung emas. Nggak usah banyak-banyak, sesuai kemampuan kita aja. Karena itu kan akan berjalan dengan sendirinya seiring dengan kenaikan harganya. Dan konsisten nggak sih Bu? Harus konsisten nggak kayak gitu Bu? Harus konsisten. Karena kan tadi bilang tujuannya apa, kita tetapin. Kata tadi pokoknya tahun depan saya sudah bisa nikah gitu kan. Berarti udah jelas nih tadi biaya-biaya apa yang dibutuhin. Ya weddingnya berapa gitu kan. Nah, sekarang apalagi ada yang mau haji gitu kan. Iya, Haji itu kan masih lama kan. Iya. Misalnya 5 tahun lagi berarti saya butuh berapa sih dananya. Kalau sebelumnya itu kan saya ingat banget ketika daftar haji orang tua itu butuh 175 gram gitu kan. Ini kalau sekarang 175 gram itu bisa berangkat 4 orang. 5 orang mungkin bisa berangkat dan plus lagi. Iya kan? Kalau di benar. ini kan gitu Iya, kan. kalau Atau dirupiahkan kalau mau gitu. gambarannya lebih mengena gitu kan. Ya dari sirahnya Nabi Muhammad aja ketika beliau gitu kan mau kurban itu kan cukup dengan 1 dinar. Dapat 1 domba. Kalau disetarakan sekarang 1 dinar mungkin bisa dapat 2 domba gitu kan. Karena harga emasnya yang luar biasa gitu kan. Jadi dengan emas itu jadi kita bisa mensimulasikan masih bisa kok kita beli domba gitu kan. Masih bisa kok kita beli yang lain. Jadi dia emas itu menjadi nilai lindung aset kita gitu. Jadi boleh dibilang nggak rugi nyimpan emas. Nggak rugi nyimpan emas. Nggak rugi itu. Iya. Ya. Memang untuk
investasi emas sudah diyakini zero inflasi, tapi juga tetap harus bijak gitu ya Bu Iya, ya. Jangan FOMO dan lain sebagainya gitu ya. Kan ini teman-teman dari Sedulur Suara Merdeka juga paham bahwa nanti ternyata sudah tahu ini pilihan-pilihan investasinya, instrumen investasi seperti apa, salah satunya mungkin emas gitu ya Bu. Dan mungkin semoga sedulur Suara Merdeka tuh bisa masuk ke materi saat ini. Jadi langsung kita tutup aja ya Bu ya. Iya, Baik, terima kasih atas penyampaiannya untuk Bu Yuli dan Bu Suci, dan makasih sudah datang ke Suara Merdeka. Iya. Ayo mari kita tutup podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu Bu, paling ngobrolnya santai. Monggo diunjuk Bu. Ini Ibu aku beningan. boleh lihat tuh. Boleh.